Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat zuhur Masjid Nurul Faizin Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita semua di sini masih diberi nikmat oleh Allah SWT berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh barakah, yakni bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Dengan itu, sebagai umat muslim yang baik, maka alangkah baiknya kita semua untuk senantiasa menjaga, untuk senantiasa memelihara rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya. Karena apabila seseorang telah memelihara, menjaga rasa syukurnya kepada Allah, maka Allah akan senantiasa pula menjaga rezeki bagi orang-orang yang menjaga syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting jamaah sekalian, dalam rasa syukur kita yang terpenting ialah mengharapkan nikmat Allah, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Karena sejatinya manusia ini ialah makhluk yang tidak abadi. Suatu saat nanti kita pasti akan berpulang. Suatu saat nanti kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita hanya berharap kepada Allah untuk menjaga nikmatnya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua bisa menjadi golongan orang-orang yang beriman hingga akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk melakukan amalan-amalan soleh, berlomba-lomba untuk melaksanakan ibadah sebaik-baik mungkin. Hal ini juga didasari karena kepercayaannya bahwasanya kita pasti akan mendapatkan rahmat dari Allah bagi seseorang yang melakukan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, kita maksimalkan dengan menjalankan ibadah dengan baik, kita maksimalkan dengan melakukan amalan-amalan soleh, dan kita maksimalkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan, segala aktivitas yang bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain, sehingga dengan itu kita semua bisa terhindar dari golongan orang-orang yang merugi. Karena di bulan Ramadan ini, meski bulan Ramadan ini adalah bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, tetapi ada kala seseorang
masih tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baik mungkin. Dan orang-orang yang demikian inilah yang termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Lebih spesifiknya tentang apa saja dan siapa saja orang-orang yang termasuk di dalam golongan orang yang merugi, yakni apabila seseorang telah berpuasa di bulan Ramadan tetapi dia telah disibukkan, dia tidak mempunyai waktu, dia hanya mengurusi dunia, disibukkan dengan pekerjaannya sehingga dia lupa bahwasanya ia adalah seorang muslimin muslimat yang hukumnya wajib untuk menunaikan ibadah sholat. Tetapi karena dia terlalu lalai, karena dia terlalu sibuk dengan urusan dunia, sehingga dia lupa akan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang demikianlah yang dimaksud orang yang merugi di bulan Ramadan. Karena ia berpuasa tapi ia telah melupakan kewajibannya, yaitu beribadah kepada Allah, ibadah sholat wajib. Karena apabila seseorang berpuasa tapi tidak menunaikan ibadah sholat, maka puasanya akan menjadi sia-sia. Mengapa? Karena amalan-amalan soleh atau ibadah puasa di bulan Ramadan ini diibaratkan sebagai harta yang berharga. Setiap kita melakukan amalan-amalan soleh, kita telah menabung diri kita untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat nanti. Jadi apabila seseorang telah beramal ibadah, beramal soleh, berpuasa kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah menabung untuk tabungan di akhirat nanti. Akan tetapi orang-orang yang merugi ini lupa bahwasanya sholat ialah tiang agama. Sholat diibaratkan sebagai kunci. Apabila tadi puasa, amalan soleh, amal ibadah kita diibaratkan sebagai harta yang berharga dan disimpan di tabungan atau lemari atau sesuatu dan dikunci, maka kuncinya ialah sholat. Dan orang-orang yang merugi ini nantinya di akhirat nanti ia mencari-cari, kenapa, di mana pahala yang telah saya lakukan selama di dunia ini tidak ada, tidak bisa dibuka. Karena sesungguhnya orang-orang yang seperti ini lupa bahwasanya ia tidak melakukan sholat, padahal sholat ialah kunci untuk membuka amalan-amalan soleh. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya apabila kita melakukan amal-amal soleh, melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, ibadah sunnah, ibadah puasa, akan tetapi kita lupa untuk mengerjakan ibadah sholat wajib, maka hal itu akan menjadi sia-sia. Jamaah sholat duhur rahimakumullah. Dari demikian ialah golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Lalu apalagi orang-orang yang termasuk dalam golongan orang yang merugi, yakni apabila seseorang berpuasa akan tetapi ia masih melakukan perbuatan maksiat. Ia berpuasa tetapi ia lupa bahwasanya puasa tidak hanya menahan lapar, puasa tidak hanya menahan dahaga, tetapi puasa juga menahan hawa nafsu kita dalam melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Sehingga apabila ada seseorang yang berpuasa akan tetapi ia masih melakukan maksiat, maka sungguh puasa tersebut tidak ada
artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa dan sholat ialah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, antara keduanya. Karena apabila kita telah puasa, maka kita sebagai umat muslim yang baik pastinya akan sholat. Lalu maksiat ini banyak macamnya. Kita ambil satu contoh, yakni yang masih dilakukan banyak orang saat berpuasa di bulan Ramadan, yaitu masih bergunjing, masih membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, atau istilah bahasa Jawanya ngerasani. Dan demikianlah orang-orang yang dikatakan ia dalam keadaan merugi di bulan Ramadan. Dengan itu pentingnya menjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, menjaga lisan kita agar selalu menyebut nama-nama Allah, sehingga kita semua bisa terhindar dari golongan orang-orang yang merugi. Diibaratkan apabila ia berpuasa lalu ia masih berbuat maksiat, maka selama ia berbuat maksiat diibaratkan ia seperti memotong pahalanya sendiri. Apabila ia berpuasa berbuat maksiat, dia memotong pahalanya sendiri. Lalu apabila ia melakukan maksiat lagi akan dipotong lagi. Apabila ia terus-menerus melakukan maksiat akan dipotong lagi pahalanya, hingga satu hari dia berpuasa penuh tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya karena ia telah berbuat maksiat. Oleh karena itu, jamaah salat duhur rahimakumullah, pentingnya kita untuk memanfaatkan waktu kita sebaik-baik mungkin. Memanfaatkan waktu kita dengan mengisinya dengan hal-hal yang baik. Apalagi di bulan Ramadan ini kita manfaatkan dengan maksimal, karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Maka tidak pantas apabila kita masih melakukan maksiat di bulan yang suci ini. Masyiral muslimin, semoga kita semua dapat terhindar dari golongan orang yang merugi, dan semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari akhir nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Demikianlah kultum singkat. Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari kultum ini dan senantiasa berikhtiar menjadi insan yang berkualitas ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.